Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kembali lagi di ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru dengan saya Lausa Dinda dan pemusik kita Marsha Yunika. Nah, anak-anak bersyukur ya, walaupun masih dalam keadaan seperti ini, kita bisa ibadah walaupun hanya melalui ibadah online. Kita juga bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita punya Allah yang baik untuk kita. Allah yang tahu dan mengerti apa yang kita perlukan. Nah, sekarang Lausa mau ajak anak-anak dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita mau memuji Tuhan. Anak-anak semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama pujikan Allah itu baik. Ikutin Lausa ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita pujikan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yeay. Anak-anak masih semangat memuji Tuhan? Hah? Pasti masih semangat ya. Sebelum kita mau lanjut memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk anak-anak, kita mau sikap doa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan setiap kami. Terima kasih saat ini kalau
kami pada pagi hari ini bisa beribadah online, itu semua karena kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, masih semangat untuk memuji Tuhan? Lause belum menyuruh duduk loh ya. Masih semangat? Kira-kira Lause mau tanya, siapa yang menciptakan hewan di bumi ini? Siapa? Tuhan. Betul. Kalau tanaman, siapa? Tuhan. Betul. Begitu juga kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Maka dari itu anak-anak, kita nggak usah khawatir. Tuhan pasti akan memelihara kita. Anak-anak di rumah masih semangat memuji Tuhan? Ya, yuk kita mau sama-sama pujikan burung pipit. Masih ikutin Lause loh ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Shalom anak-anak, saat ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Anak-anak, duduk yang baik, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, supaya Tuhan boleh menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hati serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini Lause Natali mau ajak anak-anak untuk bersyukur. Ingat, anak-anak, sekarang kita tinggal di negara apa? Indonesia. Kalau kita berbicara tentang Indonesia, Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali pulau-pulau, ada budaya yang berbeda, ada suku yang berbeda, ada juga bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, anak-anak kalau ngomong-ngomong tentang Indonesia, Lause Natali mau ajak anak-anak hari ini kita mau keliling Indonesia. Kita mau menuju ke beberapa tempat yang ada di Indonesia. Oke? Siap? Yuk, kita mau siap-siap, kita mau melihat tempat-tempat yang ada di Indonesia. Yuk. Nah, anak-anak, kita sampai di tujuan kita yang pertama. Kalau anak-anak perhatikan dari gambar ini, coba pikirkan, ini rumah dari daerah mana? Coba. Lause Natali kasih clue deh. Ini terletak di Sumatera. Huruf depannya itu adalah P. Ayo coba pikirkan.
Iya betul, Padang. Anak-anak kalau kita berbicara tentang kota Padang, anak-anak inget gak? Ada makanan khas kota Padang yang semua orang itu rata-rata suka dicari banyak orang. Apa yo? Rendang. Wah, kalau ngomong rendang suka loh Sonatali. Terus kita juga lihat di beberapa tempat makanan Padang itu tidak hanya terletak di kota Padang, tetapi di beberapa tempat juga ada, termasuk di kota Solo. Kita bisa lihat ada restoran-restoran Padang yang rame dikunjungi oleh banyak orang. Nah, di kota Padang ada rendang. Terus kita mau pergi lagi ke tempat yang kedua. Kita mau lihat makanan khas apa yang ada di tempat yang kedua. Yuk, siap-siap ya. Yuk. Nah, kita sampai di tujuan kita ke tempat yang kedua, yaitu coba anak-anak perhatikan gambar di belakangnya loh Sonatali. Kalau lihat rumah ini, apa yang terfikirkan? Ayo, ingat nggak ini rumah adat dari daerah mana? Dia terletak di Sulawesi. Ayo coba, huruf depannya M. Apa? Ayo, coba pikirkan, huruf depannya M. Manado. Lah, anak-anak kalau ngomong-ngomong tentang kota Manado itu bukan hanya kota yang cantik, tetapi makanan khas kota Manado itu membuat orang itu tidak bisa melupakan. Coba lihat ada makanan apa aja yang lo Sonatali tampilkan. Ada bubur Manado, terus ada juga ikan cakalang, terus ada beberapa makanan yang lain, ada ayam yang dimasak woku dan lain sebagainya, yang membuat orang lidah kita itu dimanjakan dengan ciri khas masakan orang-orang Manado. Enak sekali gitu ya. Kalau anak-anak yang belum pernah makan gitu ya, anak-anak ajak mami, papi, di Solo juga ada restoran Manado gitu ya. Pergi ke sana untuk nyicip. Tapi masakannya cenderung pedes loh anak-anak ya. Cabenya banyak. Nah, kita sudah sampai di tempat yang kedua. Kita sudah lihat nih makanan khas di daerah Manado. Terus yuk sekarang kita mau touring lagi. Kita mau tour, kita mau lihat. Di daerah Indonesia lainnya ternyata juga ada makanan-makanan khas yang lain. Yuk kita pergi ya. Nah, anak-anak kita sampai di tujuan kita yang ketiga. Kalau anak-anak perhatikan yang ada di belakang lo Sonatali ini rumah adat dari daerah mana? Ini tetangganya Solo loh. Dan makanan yang ada di sana juga mirip-mirip sama yang ada di Solo. Coba tebak. Daerah mana? Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita berbicara tentang Yogyakarta, Yogyakarta bukan hanya terkenal oleh kota wisatanya yang bagus-bagus, tetapi ada juga makanan khas yang ada di Yogyakarta. Ayo, siapa tahu kalau ke Jogja belinya apa? Gudeg. Wah, gudeg Jogja gitu ya, enak. Terus yang sering dibawa oleh-oleh pergi kemana-mana, apa? Bakpia. Nah, anak-anak, kalau kita boleh sama-sama lihat di setiap daerah punya makanan khas masing-masing. Tadi di Padang, Manado, terus Yogyakarta. Tempat yang kita tinggali yaitu kota apa? Solo. Ya, kita balik ke kota Solo. Kita juga mau lihat di kota Solo juga tidak kalah. Ada makanan-makanan yang khas di kota Solo. Yuk, sama-sama kita mau lihat ya. Nah, kita sampai di kota Solo. Nih, lihat di belakangnya lo Sonatali ada gambarnya Keraton Solo. Kalau kita berbicara kota Solo, anak-anak yang tinggal di Solo coba pikirkan. Di Solo makanan khasnya apa ya?
Nasi liwet, betul sekali. Terus ada gudeg sama dengan yang ada di Jogja. Terus apalagi di Solo? Ternyata di Solo itu anak-anak bukan hanya ada makanan khas nasi liwet, gudeg, ada serabi, tetapi juga kalau kita tinggal di Solo ada makanan-makanan dari daerah western gitu ya. Ada juga makanan-makanan yang kita itu suka. Misalnya ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada pizza dan lain sebagainya. Anak-anak dari tadi Losen Natali ajak anak-anak untuk membicarakan makanan dari Padang, Manado, terus Jogja, terus yang kita di Solo. Kalau kita membayangkan makanan, perut rasanya keroncongan. Apa tandanya itu? Lapar. Kalau lihat makanan, bawaannya itu ya lapar sekali. Ngomong-ngomong tentang lapar, Losen Natali mau tanya sama anak-anak, pernah enggak anak-anak itu 1 hari tidak makan, terus aduh sakit perutnya, berbunyi-bunyi gitu, kruk 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 kruk. Apa? Tandanya lapar. Pernah? Ada yang pernah? Nah, Losen Natali hari ini mau cerita. Di Alkitab itu ada cerita tentang bangsa Israel yang mengalami kelaparan. Loh, kelaparan? Nah, hari ini Losen Natali mau cerita yang ceritanya itu berjudul Bersandar kepada Allah untuk kebutuhan kita. Nanti anak-anak yang ada di rumah Alkitabnya boleh dibuka dalam Keluaran 15 sampai pasal yang ke-16. Di situ diceritakan ketika Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sudah selesai menyeberangi Laut Tebrau, mereka harus berjalan. Mereka nggak naik kuda. Mereka jalan, rombongan yang besar itu jalan, mereka menyusuri padang gurun untuk mereka boleh sampai ke negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Anak-anak mereka tiba di padang gurun Sin. Selesai mereka melakukan perjalanan yang jauh sekali, yang lama sekali, akhirnya mereka sampai di padang gurun Sin. Ketika sampai di padang gurun Sin, Musa berkata kepada orang Israel, "Hei orang Israel, sekarang dirikanlah tenda untuk kalian bermalam. Kita akan bermalam di tempat ini." Anak-anak ketika mereka mendirikan tenda, orang-orang Israel yang sudah berjalan lama, yang bekal makanannya sudah habis, mereka merasa apa? Mereka merasa kelaparan. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka tidak punya tenaga. Ketika mereka mendirikan tenda, mereka kekurangan tenaga. Nggak kuat karena apa? Lapar. Ketika mereka lapar, anak-anak bangsa Israel ini, mereka marah-marah sama Musa. Mereka datang kepada Musa, mereka bilang, "Musa, untuk apa sebenarnya kamu itu bawa kami keluar dari tanah Mesir? Di tanah Mesir, di negara Mesir, kami itu makan dengan kecukupan, minum juga dengan cukup. Tapi sekarang kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami kelaparan. Kami saat ini merasa kehausan." Ketika bangsa Israel teriak-teriak, mereka marah kepada Musa. Musa datang kepada Tuhan. Tuhan mendengar apa yang menjadi teriakan bangsa Israel. Tuhan memperhatikan umatnya. Anak-anak, ketika Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, maka Tuhan itu berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan menurunkan hujan roti yang disebut mana, roti dari surga. Dan pada sore hari Tuhan akan mengirimkan burung
puyuh yang sangat banyak untuk dimasak oleh orang-orang Israel. Pagi Tuhan kirimkan mana, kalau sore Tuhan kirimkan burung puyuh. Tapi anak-anak, ada satu peraturan yang harus bangsa Israel itu perhatikan, yang harus mereka dengar, yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus hidup taat kepada Tuhan. Anak-anak, pagi hari ketika bangsa Israel bangun, ya mereka bangun tidur, mereka buka pintu tendanya dan mereka melihat di tanah itu ada butiran-butiran putih. Dan ketika mereka mengambil itu, mereka makan, rasanya manis. Nah, itu yang disebut mana. Anak-anak, ketika bangsa Israel melihat itu, mereka kemudian mengambil tempat, mereka kumpulkan roti itu, mana itu ke dalam tempat mereka. Dan ketika siang hari, di sisa-sisa mana yang tidak dipungut oleh bangsa Israel, ketika kena sinar matahari itu mencair. Nah, anak-anak, bangsa Israel ketika mengambil makanan yang disiapkan oleh Tuhan, tadi Loso Natali kasih tahu ada peraturan yang Tuhan itu berikan kepada bangsa Israel, bahwa satu orang itu hanya boleh mengambil satu mangkok setiap harinya. Dari hari pertama sampai hari kelima itu hanya boleh mengambil berapa? Satu mangkok saja, gitu ya. Kalau ada orang yang merasa ini tidak cukup satu hari satu mangkok, ada orang yang diam-diam kemudian ngambil lebih daripada satu mangkok. Anak-anak lihat, ternyata roti yang disimpan diam-diam, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, roti itu menjadi busuk. Mereka tidak bisa untuk memakannya. Baunya busuk gitu ya, nggak bisa dimakan. Terus Tuhan kasih peraturan kembali, bukan hanya hari pertama sampai hari kelima. Ingat, orang Israel disuruh untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu pada hari Sabat. Ketika Sabat, hari ketujuh, gitu ya, orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan. Maka anak-anak, Tuhan berfirman di hari yang ke-6, gitu ya, di hari yang ke-6 mereka boleh mengambil lebih daripada satu mangkok, yaitu 2 mangkok. Ya, mereka boleh mengambil 2 mangkok. Yang satunya disimpan untuk besoknya, hari yang ke-7. Anak-anak, bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan oleh Tuhan itu selama 40 tahun ketika mereka berada di padang gurun, sampai mereka itu masuk kemana? Ke tanah Kanaan. 1 mangkok untuk 1 hari mereka simpan, mereka makan, dan mereka merasakan pemeliharaan dari siapa? Dari Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Loso Natali dari cerita ini mau ngajak anak-anak untuk sama-sama melihat bahwa kita punya Tuhan itu yang memperhatikan. Kita punya Tuhan yang peduli kepada umatnya. Kita punya Tuhan yang mengasihi umatnya. Dia tidak hanya menunjukkan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita dari dosa. Tetapi Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, buktinya dengan memelihara umat-Nya. Orang Israel dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun ketika mereka melakukan perjalanan untuk sampai di negeri Kanaan. Hal yang sama itu Tuhan juga kerjakan bagi setiap kita. Kalau setiap hari anak-anak bisa makan, sehari bisa makan
3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali karena nafsu makannya itu besar. Kita bisa makan setiap hari, itu sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Anak-anak bisa makan, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Masa sih Loso pemberian Tuhan? Itu kan dari mama papa yang bekerja. Betul, itu kita dapat dari papa mama yang bekerja. Tapi ingat, papa mama bekerja itu diberkati oleh siapa? Oleh Tuhan, sehingga bisa beli makanan untuk anak-anak. Anak-anak, Tuhan memelihara kita itu cukup, tidak berlebih, tidak berkurang. Seperti orang Israel, 1 hari 1 mangkok, Tuhan tahu ukurannya. Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Demikian juga kita. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Makanan kita Tuhan sediakan. Hari lepas hari Tuhan berkati, Tuhan pelihara kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang sanggup memelihara setiap kita. Nah, Lesson Natali saat ini mau ajak anak-anak untuk terus percaya kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita yakin Allah kita, Tuhan yang kita percayai, itu adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup memelihara kita. Nah, sekarang Lesson Natali mau ajak anak-anak untuk kita menghafal ayat hafalan kita. Yuk, yang ada di rumah dibuka Alkitabnya dari Yosua 14. Yuk, Lesson Natali tunggu ya. Yosua 14. Yosua 14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat yang ke-10 bagian A. Yosua 14 ayat yang ke-10 bagian A. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Sekali lagi ya. Yosua 14 ayat 10a. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ya, Tuhan memelihara kehidupan kita seperti yang dijanjikannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan selalu menepati janjinya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memelihara dan menjaga kami. Tuhan menyediakan makanan, minuman bagi setiap kami dan kebutuhan-kebutuhan kami yang lainnya yang kami butuhkan. Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan. Ajar kami juga untuk boleh taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, bersyukur ya atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Nah, saat ini kita juga mau memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan. Dengan cara anak-anak bisa memasukkan uang ke dalam amplop. Nanti kalau kita sudah ke sekolah minggu, anak-anak bisa memberinya ke Lause, atau bisa juga minta tolong mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di depan. Nah, anak-anak, mari kita pujikan Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara.
makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ayo anak-anak, dengan sikap baik kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan melalui papa mama kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan hari ini. Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kiranya kami terus menjadi anak-anak Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas. Ibadah kita sudah selesai. Bersama saya Lesu Dinda dan Lesu Nika. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.